Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang limit, substitusi, dan pemfaktoran. Silakan kalian buka PDF-nya tentang materi pencarian nilai limit ya dengan metode substitusi dan metode pemfaktoran. Jadi kamu buka dulu, ada di halaman ini ya, 238. Menentukan nilai limit. Nanti kita akan membahas tentang menentukan nilai limit. Ini kamu bisa baca sendiri ya dengan multiplikasi, seterusnya ada substitusi dan sebagainya sampai ke bawah sampai contoh-contohnya. Hanya saja Bapak di sini akan memberi ringkasannya ya dalam bentuk PowerPoint. Di sini adalah metode penyelesaian nilai limit. Ada 3 langkah untuk menentukan metode penyelesaian nilai limit. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga rasional. Dan bila dimungkinkan dia bisa ke pemisalan gitu ya. Kalau pemisalan itu sudah tidak bisa menggunakan substitusi, menggunakan pemfaktoran, nggak bisa rasional, nggak bisa terus mungkin bisa saja menggunakan pemisalan. Biasanya dia yang akar-akar lebih daripada 2, misalkan akarnya akar pangkat 3, akar 4, akar 5, dan seterusnya. Nanti akan diberikan contohnya juga yang keempat, tapi ini sebagai tambahan saja gitu ya. Tapi untuk metodenya yang di buku itu biasanya cuma ada 3. Yang pertama substitusi, ada pemfaktoran, ada rasionalisasi. Nah, di sini adalah urutan penyelesaian menentukan nilai limit gitu. Ada 3 metode untuk menentukan nilai limit itu. Yang pertama substitusi, pemfaktoran, dan rasional. Dan ini tidak boleh di ganti-ganti urutannya gitu ya. Orang yang pertama itu harus selalu substitusi gitu ya. Untuk menentukan nilai limit itu yang pertama harus selalu substitusi. Jika tidak dapat, kita harus mencari pemfaktoran. Jika tidak dapat juga, dia harus menggunakan rasionalisasi. Nah, kalau misalkan bentuknya dia akarnya pangkat lebih daripada 2, berarti kita menggunakan pemisalan. Kalau misalkan tidak seperti itu, berarti kita gunakan rasional saja. Nah, sini ada sedikit syarat. Nah, kita harus paham dulu gitu ya. Apa itu bilangan real dan apa bukan bilangan real. Di sini cuma ada 2. Yang pertama bilangan real dan yang kedua ada bilangan tak hingga gitu, 0/0. Jadi kalau misalkan ada angka yang tadinya dia menghasilkan 0 dibagi dengan 0, itu hasilnya harus tak hingga. Atau beberapa kalkulator mungkin saja dia tidak terdefinisi jawabannya, tidak terdefinisi atau error atau dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu, kita coba dulu di sini misalkan kalkulator ya. Kalau di komputer ini 0 dibagi 0 itu hasilnya berapa kira-kira? Nah, result is undefined. Jadi undefined, tidak terdefinisi gitu. Kalau 0/0 maka 0/0 itu bukan bilangan real gitu ya. 0/0 atau sesuatu dibagi dengan 0 itu juga bukan bilangan real. Kita buktikan dengan kalkulator yang Bapak punya. Biasanya setiap kalkulator HP apapun komputer itu hasilnya bisa berbeda, yang pasti itu bukan bilangan real gitu aja ya. Jadi misalkan Bapak A-nya ganti dengan 2 dibagi dengan 0, itu kira-kira jawabannya cannot divided by 0. Jadi tidak bisa dibagi dengan 0. Sesuatu itu tidak bisa dibagi dengan 0 kalau misalkan kita mencarinya bilangan real gitu ya. Kita anggap aja sebagai bentuk-bentuk tak hingga kayak gitu. Makanya untuk 0/0 bukan termasuk bilangan real. Untuk mencari nilai limit, hindari 0/0. Kalau memang semua metode kita sudah gunakan ternyata hasilnya 0/0 atau sesuatu dibagi dengan 0, ya bagaimana lagi, berarti jawabannya yang memang seperti itu ya, tidak terdefinisi. Tidak ada usaha lain gitu, maksudnya tidak ada usaha lain untuk kita udah mencoba beberapa metode hasilnya tetap tak hingga, ya udah kita memang hasilnya seperti itu, atau nilai limitnya memang tidak ada seperti itu. Nah, untuk substitusi itu, jika kita substitusikan nilai x-nya, misalkan nilai x itu nilai x apa sih gitu ya. Nah, misalkan x sama dengan 0, berarti anggap aja nilai x-nya sama dengan 0, berarti semua nilai x-nya kita ganti dengan 0, maksudnya seperti itu. Nah, jika menggunakan substitusi menghasilkan bilangan real, maka stop sampai di situ menggunakan substitusi. Jadi misalkan kamu ada masalah nih, misalkan kamu punya masalah, langkah pertama kamu gunakan substitusi ketika nilainya real gitu ya. Ketika nilainya real, mau positif mau negatif, mau bulat mau pecahan mau desimal, terserah, yang pasti dia menjadi bilangan real, maka stop. Langkah penyelesaiannya cuma sampai di substitusi.
Jika ternyata menggunakan substitusi itu menghasilkan 0 per 0, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menggunakan pemfaktoran. Jika seandainya pemfaktoran itu menghasilkan bilangan real, maka stop sampai di situ. Berarti ada dua metode yang kita gunakan, substitusi sama pemfaktoran, karena menghasilkan real. Tapi ternyata menggunakan metode pemfaktoran juga menghasilkan 0 per 0 atau sesuatu dibagi dengan 0 gitu ya. Sesuatu dibagi dengan 0, maka itu bukan bilangan real, maka kita harus mencari langkah yang ketiga gitu ya. Nah, langkah yang ketiga, kalau seandainya menggunakan rasionalisasi itu bilangannya real, maka stop sampai rasionalisasi. Berarti kita menggunakan 3 metode, substitusi, pemfaktoran, rasional. Yang substitusi tidak ketemu, pemfaktoran tidak ketemu, yang rasional baru ketemu. Nah, berarti langkah yang ketiga yang kita pakai, bahwa limit tersebut kita gunakan menggunakan metode rasionalisasi. Atau kamu mungkin saja bisa menebak bahwa misalkan kamu mendapatkan suatu masalah, kamu bisa menebak paling ini menggunakan rasionalisasi pasti hasilnya gitu ya. Kalau seandainya ada seseorang gitu, misalkan ada satu masalah, kamu menggunakan langsung, tidak menggunakan substitusi, menggunakan pemfaktoran, kamu langsung karena prediksi kamu menggunakan rasionalisasi dan itu hasilnya ternyata ada, misalkan memang hasilnya memang ada real, ternyata ada seseorang yang menggunakan substitusi, maka yang diambil ada nilai yang substitusi, bukan rasionalisasi, karena langkah metode penyelesaian limit itu harus berurutan, substitusi, pemfaktoran, rasionalisasi. Walaupun kita bisa menebak langsung rasionalisasi, tapi ketika ada seseorang bisa membuktikan dengan metode substitusi atau pemfaktoran, maka kita gunakan substitusi dulu. Kalau misalkan ada yang tidak ketemu substitusi tapi dia menggunakan pemfaktoran dan hasilnya ada, kita gunakan aturan pemfaktoran. Berarti jangan dulu ke rasionalisasi gitu ya. Tapi kalau pengen rapinya ya kita gunakan 3 langkah satu-satu. Tapi kalau misalkan mau langsung dengan percaya diri menggunakan rasionalisasi dan prediksi kamu benar, ya sudah, alhamdulillah benar, berarti seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode rasionalisasi menghasilkan 0 per 0, ternyata memang hasilnya 0 per 0 juga, ya udah hasilnya berarti ya sudah 0 per 0, kecuali kalau misalkan ada kondisi tertentu kita harus menggunakan metode pemisahan seperti itu ya. Nah, hari ini tapi kita akan membahas dulu tentang materi tentang substitusi sama pemfaktoran dulu ya. Kalau misalkan Bapak lihat waktunya masih tidak terlalu melebihi 20 menit ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita gunakan metode substitusi. Ini cara kita langsung, sebenarnya di PDF-nya kamu tinggal baca aja di sini ya, dan contoh-contohnya juga udah bagus. Ada metode pakai tabel gitu, ada menggunakan cara 2 atau faktorisasi dan sebagainya gitu ya. Boleh kamu baca di sini, ada simbol-simbolnya seperti itu. Nah, tapi Bapak akan membuat materinya sendiri atau ringkasannya yang lebih mudah mungkin bisa dipahami. Contoh yang pertama, contoh menggunakan substitusi. Ini tentukan nilai limit berikut gitu ya. Ada langkah yang pertama. Oke, kita kotret ya. Ini menggunakan substitusi. Kayak gimana sih menggunakan substitusi gitu. Kita dulu terus gitu. Tentukan limit x mendekati 0. Untuk yang pertama berarti si x nya diganti dengan 0 ya. Kita masukin aja, langkah pertama kan substitusi, berarti masukin aja. Berarti untuk yang pertama kan limitnya, limit x mendekati 0, kita anggap aja si x nya itu sebagai 0 gitu ya. Pendekatnya kita anggap untuk menentukan nilai limit itu kayak gini. Jadi kalau x mendekati 7 berarti x nya sama dengan 7 dulu gitu. Berarti di sini ada x pangkat 2 min 3x terus per x pangkat 2 plus 2x. Nah, kalau begitu berarti nanti kita dapatkan 0 pangkat 2 gitu ya, min 3 kali 0 dibagi dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 0. Oke, dia menghasilkan 2 kali 0. Oh, ternyata yang ini dia menggunakan untuk soal nomor 1 Bapak ganti soalnya jangan pakai 2x ya, supaya materinya nyambung. Oke, Bapak edit dulu. Yang ini jangan pakai 2x. Nah, kayak gini aja. Nah, kayak gini aja. Jadi di sininya supaya nyambung, karena kalau misalkan ini Bapak lanjutkan, dia harus menggunakan pemfaktoran seperti ini. Nah, gini. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini kan jadi begini. Oke.
Itu ya. Oke. Terus berarti 0 pangkat 2 kan 0 dikurangi dengan 3 kali 0 kan 3, min 3 dikurangi dengan 0 pangkat 2 0 ditambah dengan 2, berarti dapat min 3 kali 0 kan harusnya 0 bukan min 3, maaf ya. Nah, berarti di sini dia 0. Berarti 0 dikurang 0 kan 0 dibagi dengan 0 tambah 2 kan 2. 0 dibagi 2 itu hasilnya berapa gitu ya. Hasilnya adalah 0 dibagi dengan berapapun nilainya dia akan menghasilkan 0, kecuali kalau dibalik 2 dibagi 0 berarti dia bukan bilangan real. Berarti jawabannya untuk yang pertama adalah 0. Yang ini jawabannya 0 menggunakan metode substitusi. Dia menggunakan metode substitusi. Selanjutnya kita gunakan soal nomor 2. Oke, kita gunakan soal nomor 2. Kita ganti warna biru. Oke. Limit X mendekati 1, 3 dikurang 2X, berarti tinggal dimasukkan aja gitu ya. Untuk yang nomor 2 berarti X-nya kita anggap sebagai 1 ya, kita anggap sebagai 1 dengan fungsinya 3 min 2X, berarti si X nya kita ganti dengan 1 aja. 3 dikurangi 2 kali 1 berarti dapatnya 3 dikurang 2 dapatnya 1, berarti ini jawabannya 1. Nah, selanjutnya nomor 3. Nah, kalau misalkan yang nomor 3 kita jawab juga, berarti kalau nomor 3 limit X mendekati 1 berarti X nya kita ganti dengan 1, berarti X di sini 1 dikurangi dengan X kuadrat per 2X kuadrat min 2, berarti ini akan menjadi 1 dikurang 1 kuadrat dibagi dengan 2 kali 1 pangkat 2 dikurangi dengan 2, berarti 1 dikurangi dengan 0 ya. 1 pangkat 2 kan 1 kurang 1 kan 0, berarti per 2 pangkat 1 pangkat 2 kan 1, berarti 2 kali 1 kan 2 dikurangi dengan 2. Oke, ternyata dia menghasilkan 0, berarti soal nomor 3 Bapak ralat kembali karena kita menggunakan metode substitusi. Kita ganti ya, berarti jangan 2 ininya, berarti Bapak ganti menjadi 1 supaya nyambung dengan materi ini. Maaf ya, banyak ralatnya. Kalau membuat video lebih daripada 2 biasanya fokusnya agak sedikit berkurang kalau Bapak ya. Jadi ini dalam 1 hari lebih daripada 2 lumayan 1 ya. Bapak ganti soalnya supaya nyambung dengan materi hari ini. Kalau misalkan Bapak ngeclok melanjutkan permasalahan ini, nanti kita harus melangkah materi gitu ya. Oke. Nah, X 1 dikurang X pangkat 2 per 2X kuadrat min 1. Jadi limitnya kita dapatkan di sini 1, 1, 1, benar ya, si X nya ganti dengan 1 kali 0 itu hasilnya 0, di sini 1 pangkat 2 hasilnya 1, 2 kali 1 itu 2 dikurangi dengan 1 kali 0 kan 0 dibagi dengan 2 kurang 1 itu 1, berarti jawabannya adalah 0, berarti yang ini kita jawab jawabannya 0. Menggunakan substitusi juga, ini juga menggunakan substitusi gitu untuk metode substitusi. Selanjutnya kita gunakan metode yang lain dengan permasalahan yang berbeda. Nah, ini udah diedit, nah udah sip. Kita gunakan, tentukan cara pemfaktoran. Ini belum tentu sebenarnya menggunakan pemfaktoran ya, tapi untuk menyambungkannya kita gunakan metode pemfaktoran. Nanti kita langkah pertamanya tetap harus menggunakan substitusi dulu ya gitu ya. Nah, misalkan ini soalnya ada 3 juga. Kita bahas satu-satu. Warna ini. Tentukan
Tentukan dari limit berikut, limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x kuadrat min 3x plus 2 gitu ya. Misalkan nomor 1, limit x mendekati 2 dengan fungsinya x kuadrat min 4 per x kuadrat min 3x plus 2. Langkah pertama harus selalu substitusi ini 4 kayak gini ya. 4. Kita masukin, anggap aja x nya 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi dengan 4 per 2 pangkat 2 dikurangi dengan 3 kali 2 ditambah dengan 2, berarti 2 pangkat 2 kan 4 dikurangi 4 kan 0 gitu ya. Terus 2 pangkat 2 kan 4, 3 kali 2 kan menjadi min 6 plus 2, berarti 0 per 4, 6, 0. Berarti kalau 0 per 0 bukan bilangan real, berarti langkah substitusi salah. Langkah substitusi kita anggap adalah salah karena dia menghasilkan 0 per 0. Oke, berarti cara yang langkah yang kedua kan, berarti kita ada langkah yang kedua, yaitu adalah pemfaktoran. Kita coba pemfaktoran, apakah bisa gitu ya. Nah, kita hapus dulu. Kita menggunakan metode pemfaktoran. Apanya yang difaktorkan gitu ya. Oke, yang pertama yang masih nomor 1 berarti ya, limit x mendekati 2 dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2. Langkah yang pertama kita faktorkan x kuadrat min 4 itu pemfaktorannya adalah x plus 2 sama x min 2 ya. Nah, itu untuk x kuadrat min 4 itu pemfaktorannya seperti ini. Terus kalau x kuadrat min 3x plus 2 itu berapa pemfaktorannya gitu ya. Kalau dikali 2, kalau ditambah min 3. 2 dari mana? Dari sini. Positif 2. Min 3 nya dari sini gitu ya. Berapa kali berapa? Berarti 1 kali 2. 1 kali 2 itu supaya dapat min 3 berarti minnya 2 kali kan gitu ya. Min 1 tambah min 2 min 3, min 1 kali min 2 positif 2, berarti di sini kita dapatkan x min 1 sama x min 2. Nah kalau begitu ini kan kembar nih, boleh kita coret 1 sebenarnya. Yang tersisa adalah x plus 2 dibagi dengan x min 1. Kita masukkan nilai x nya 2, berarti 2 tambah 2 per 2 dikurang 1, berarti hasilnya 4 per 1, hasilnya 4. Berarti jawaban yang pertama adalah 4. Nilai limit real gitu ya. Nah selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2. Limit x mendekati 0x. Nah oke, nomor 2 berarti limit x mendekati 0 dengan x per x kuadrat tambah dengan x. Langkah pertama harus selalu substitusi, berarti 0, si x nya ganti dengan 0 dibagi dengan 0 kuadrat ditambah dengan 0, berarti hasilnya 0 per 0. Berarti substitusi betul atau salah? Substitusi betul atau salah? Iya, salah. Salah. Substitusi kita hapus. Langkah menggunakan substitusi tidak berhasil. Kenapa? Karena menghasilkan 0 per 0 bukan bilangan real.
Nah, kalau misalkan kita gunakan langkah kedua kan harus selalu pemfaktoran gitu ya. Langkah kedua harus selalu pemfaktoran, berarti kita gunakan aturan metode pemfaktoran. Berarti kalau begitu nomor 2 kita gunakan limit pemfaktoran. Limit x mendekati 0 dengan x dibagi dengan x kuadrat plus x. Berarti faktor dari x ya x. Sekarang faktor dari x kuadrat plus x berapa? Ada yang bisa? Silakan yang bisa. Faktor dari x kuadrat plus x berapa? Oke, kita jawab. Di sini berarti kita sisihkan karena dia kembar. Berarti di sini x, di sini plus 1. Kalau dioperasikan x kali x kuadrat. X kali plus 1 plus x gitu ya. Berarti ini bisa kita coret. Berarti yang tersisa adalah 1 per x plus 1. Sip. Setelah itu kita masukkan nilai x nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita dapatkan 1 per 0 tambah 1. Berarti dapatnya 1 per 1. Dapatnya 1. Ini bilangan real. Berarti yang nomor 2 jawabannya 1. Seperti itu. Selanjutnya kita gunakan yang ketiga. Soal yang ketiga. Oke, Bapak ingin menggunakan warna coklat. Nomor 3 ada limit x mendekati 3 x kuadrat min 9 yang rapi, sedikit harus rapi, per x min 3. Langkah pertama kita gunakan substitusi. X nya sama dengan 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi dengan 9 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 3. Kalau lihat dari bawahnya sih sudah 0 ya. Ya kurang 3 kan 0, pasti ini bukan bilangan real gitu ya. Cara mencari dia real atau bukan kita lihat penyebutnya aja gitu ya. Kalau penyebutnya dia 0 ya udah pasti kita nggak peduli dengan atasnya, yang pasti bawahnya 0 pasti bukan bilangan real gitu. Walaupun kita operasikan dia memiliki nilai, kalau dibagi dengan 0 kan bukan bilangan real juga gitu ya. Jadi di sini 3 pangkat 2 kan 9 kurang 9 kan 0. Berarti menggunakan substitusi betul atau salah? Salah ya. Berarti ada langkah yang lain, yaitu pemfaktoran menurut aturannya. Pemfaktoran. Oke. Berarti sekarang yang bisa menjawab pemfaktoran x kuadrat min 9 siapa? Kalau pemfaktoran dari x pangkat 2 min 9 berapa? Ya, itu adalah x plus 3 sama x min 3. Ada yang masih bingung nggak pemfaktoran? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Jadi ini udah harus lancar gitu ya. Berarti di sini x min 3-nya kan bisa kita hapus. Berarti kita dapatkan di sini x plus 3 aja. Si x-nya ganti dengan 3, berarti 3 tambah 3, berarti nilai limitnya dia 6. Oke, itu untuk materi hari ini udah 23 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.